yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang kafir membenci, orang-orang musyrik tidak menyukai hal itu. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan bab zina, tentang hukum zina. Sejatinya semua agama yang Allah turunkan, semua nabi yang diutus dengan kitab-kitab yang mereka bawa, semua sepakat atas haramnya perzinaan. Dan apa sebenarnya hukum untuk mereka yang berzina. Dan Allah telah mengutus penutup para nabi, Nabi kita Muhammad SAW, dengan Al-Quranul Karim, dengan agama yang benar yaitu Islam, yang Allah akan memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Manusia yang sudah mendapatkan petunjuk, tapi ternyata dia memilih jalan lain, maka itulah pilihan dia. Allah menunjukin apa seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba dalam perkara-perkara yang mungkin buat mereka ingin mendapatkan solusi. Allah sudah kasih solusi, tapi kau tidak mau. Tatkala Allah menurunkan Nabi Adam dari surga bersama Hawa dan iblis sekaligus, Allah mengatakan, qulna bitu minha jami'an. Kami katakan semuanya turun. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, semuanya turun. Semuanya. Dan siapa di antara kalian yang didatengin oleh petunjuk dari aku, kemudian mengikuti petunjukku, maka mereka adalah orang-orang yang tentram hidupnya. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir di dunia, di alam kubur, dan kelak di akhirat. Tapi yang tidak mengikuti petunjuk, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka bagi dia kehidupan yang sangat menyengsarakan di semua perjalanan hidupnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita akan himpun pada hari kiamat buta, dalam kondisi buta. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayati fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ketika dihimpun, dikumpulkan dalam kondisi buta, dia mengatakan, ya Rabbi, kenapa kau himpun aku dalam kondisi buta? Nggak bisa ngelihat. Wa qad kuntu basira, aku dulu bisa ngelihat. Begitu pula telah datang kepadamu ayat-ayatku, kau lupakan, kau remehkan, kau tinggalkan, dan hari ini kau dilupakan. Maka Allah telah menurunkan Al-Quran. Salah satu yang akan kita bicarakan tentang hukum perzinaan. Perzinaan tidak akan hilang tatkala manusia masih membuat hukum-hukum yang menurut dia kayaknya bisa diterapkan. Iya, kau akan tahu
bahwa sejarah telah mencatat dan akan mencatat kau telah gagal. Iya, karena kau tidak mengikuti petunjuk yang Allah inginkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan kepada hamba kekasihmu, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti dan mengikuti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita masuk kepada Kitabul Hudud, tentang hukum-hukum yang sudah Allah tentukan sanksinya. Kita masuk kepada bab hukum zina. Sebelum kita masuk, kita harus tahu zina itu apa secara syar'i. Kita bicara zina secara agama. Soalnya kata-kata zina sudah dikorupsi oleh sebagian orang sehingga maknanya berkurang atau rusak maknanya. Subhanallah, manusia bukan hanya korupsi harta. Kadangkala istilah-istilah syariat pun dikorupsi sehingga ya tadi yang terjadi, manusia salah faham tentang makna zina. Baik, silahkan dibaca. Al-Majid, ensiklopedia fikih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, karya Abdul Awim bin Badawi Al-Khalafi. Bab hukuman zina. 1. Pengertian zina. Dalam Al-Mu'jamul Wasit halaman 403 disebutkan, zina ialah seseorang bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar'i. Baik, kita lihat nih zina secara bahasa. Zina itu di dalam Al-Mu'jamul Wasit disebutkan artinya, tunggu ada baca bahasa Arabnya. Kok hilang jemaah? Tunggu sebentar. Soalnya tidak temukan di bahasa Arabnya. Taib. Oh, jadi buku bahasa Arab yang ana milikin ini ternyata buku yang lama, sehingga tidak disebutkan. Ana sejak tadi malam ana baca kenapa di bahasa Arabnya tidak ada pengertian zina, tapi di bahasa Indonesia disebutkan. Ini buku yang baru di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit yang ditulis oleh beberapa ulama. Mereka memberikan definisi zina. Zina adalah seorang bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar'i. Bercampur ini yang perlu difahami. Bercampur seperti apa? Kalau sekedar tidur berdua, apakah itu dikatakan zina? Ibu-ibu, kalau seorang lelaki tanpa akad tidur berdua, dikatakan zina? Nah, tapi zina yang tidak ada hadnya. Karena zina yang ada hadnya ini ketika seorang lelaki memasukkan kemaluannya ke tempat kemaluan wanita seperti masuknya tempat celak itu, jarum celak ke tempat celak. Itu yang disebut zina, yang ada hadnya, yang ada hukumannya. Kalau sekedar pegang-pegang tangannya,
belum tentu dia berzina. Artinya berzina yang itu haram. Kita akan bicara tentang hukum zina. Apa aja tahapan-tahapan sehingga orang berzina. Sebab-sebab orang akhirnya terjebak dalam perzinaan. Insya Allah bentar lagi kita akan bahas. Tapi zina yang ada hadnya adalah yang memasukkan seperti masuknya. Mungkin kalau ini ada gelas. Seperti masuknya ini masos. Apa bahasa Indonesianya? Sedotan. Sedotan. Nah, seperti maksudnya sedotan ini ke dalam sini. Itu yang dikatakan zina. Apabila masih di luar, tidak disebut zina yang ada hadnya. Tapi itu zina yang haram. Tangan berzina, mata berzina, kaki, telinga pun mendengarkan sesuatu yang sehingga dia menimbulkan syahwat dan dia terjebak dalam perzinaan. Baik. Hukum zina. Kita sudah tahu zina, definisi zina yang ada hukum rajam atau hukum deranya adalah seperti itu. Adapun orang berduaan di bawah pohon, pegang-pegangan, berciuman, iya. Tapi itu haram. Tapi tidak ada had yang harus dirajam atau didera dengan pecut. Tapi hukum zina sekarang apa? 2. Hukum zina. Zina adalah haram hukumnya, dan ia termasuk dosa besar yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, zina hukumnya haram. Semua agama mengharamkan perzinaan. Dan bukan cuma haram biasa. Bahkan termasuk dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa besar yang paling besar. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Zina ini jalannya cukup panjang nih. Orang menuju ke perzinaan ini jalannya cukup panjang. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan jangan mendekati zina. Sehingga kita melihat bagaimana Islam membuat sekat-sekat di jalan menuju zina. Sehingga orang tidak terjebak dalam perzinaan. Mulai dari yang paling awal. Mulainya perzinaan itu adalah dari mata. Mendekati zina itu lewat mata. Orang yang buta, susah dia membayangkan untuk berzina umpamanya. Karena dia tidak pernah melihat. Oleh karena itu dalam Islam Allah mengatakan waqul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada lelaki-lelaki yang beriman agar mereka menundukkan, menahan pandangannya. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman hendaklah mereka juga menahan pandangannya. Sama nih. Mata menjadi awal pembuka pintu perzinaan. Islam sudah melarang. Baik. Yang kedua, Islam melarang berduaan dengan yang bukan mahramnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhuma. Nggak boleh berduaan dengan wanita. Karena yang ketiga adalah syaitan. Sehingga tadi yang kita katakan ada lelaki dan wanita ya pacaran, pergi nonton berduaan, makan di warung berduaan, terus tempatnya yang remang-remang, tambah tuh setannya tambah ganas. Makanya dilarang dalam Islam. Kenapa? Sebagian orang berpikir, oh ekstrim banget. Bukan. Ini jalan menuju zina. Oh, Masya Allah. Afwan. Kok terputus ama?
sama teman-teman yang di Jakarta. Bentar lihat masalahnya di tempat kita. Enggak, tempat kita aman. Taib, tunggu sebentar. Oh, mereka jadi offline. Taib kembali. Anda lanjutkan sambil menunggu mereka online. Bahwasanya Islam itu sayang. Ketika Islam melarang itu, Islam itu sayang sama umatnya. Tidak seperti orang yang sama orang tuanya nggak boleh berenang, tapi dibiarin bermain di samping kolam renang. Orang tua yang ngomong, jangan basa-basa kau. Jangan basa-basa. Kau katakan jangan basa-basa, tapi kau biarkan dia di sebelah kolam renang. Seperti orang yang tidak ingin kebakaran tapi bermain api. Kebakaran nantinya. Maka Islam sangat cinta kepada umatnya. Jadi ada hal-hal yang dilarang demi menyelamatkan kita supaya tidak kena musibah yang lebih besar. Itu berkhalwat. Kemudian termasuk yang dilarang dalam Islam demi orang itu selamat dari perzinaan adalah berjabatan tangan dengan yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, yang dadanya pernah dibuka, jantungnya dikeluarkan, dibersihkan dan dibuang noda syaitan, dicuci dengan air Zam-Zam. Cuci dengan air Zam-Zam, dikasih hikmah, kasih segala kebaikan, lalu dibalikin jantungnya ke dalam dadanya dan dijahit. Itu beliau mengatakan, la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan, apa cerita Aisyah? Bahwa Rasulullah SAW tidak membaiat wanita dengan tangannya. Kalau laki, salaman tuh. Baiatnya tuh berjabatan tangan. Tapi kalau perempuan, ghaira annahu yubayi'uhunna bil kalam. Cukup membaiat mereka dengan kalam, dengan omongan. Kita kadang-kala sekarang enggak, lebih parah lagi. Sampai cipika-cipika. Baik, bentar. Anda ngelihat teman-teman yang di majelis taklim Balansia kok nggak online mereka. Datang lagi mereka. Baik, sambil menunggu. Jadi ada banyak syariat, banyak aturan karena sayang. Orang tua tuh membuat aturan buat anaknya, memberikan sanksi, bahkan kadangkala sanksi yang diberikan begitu dahsyatnya karena cinta. Tadi cipika-cipiki yang kadang-kala terjadi. Kemudian Allah perintahkan menutup aurat. Yang lelaki diperintahkan untuk menutup auratnya.
Yang perempuan diperintahkan menutup auratnya. Kenapa dibedakan aurat lelaki dan perempuan? Itu Allah tuh yang bedain. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Afwan. Allah katakan lelaki itu nggak sama perempuan. Ada bedanya. Iya. Salah satunya auratnya. Berbeda. Perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya. Kecuali wajah dan tangannya. Lelaki antara pusar dan lututnya. Dibedakan nah. Karena memang wanita itu Allah ciptakan untuk menghiasi dunia ini. Wanita Allah ciptakan indah. Keindahan itu adalah fitnah dan ujian bagi kaum lelaki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyadda 'ala ar-rijali minan nisa." Aku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak meninggalkan sebuah fitnah yang fitnah itu lebih dahsyat buat kaum lelaki daripada kaum wanita. Orang tuh dititipin duit. Bentar, anak telepon panitia yang di sana. Seorang dititipin harta 1 miliar dalam rumahnya, dalam kamarnya, insya Allah aman. Tapi seorang lelaki dititipin seorang wanita, entah apa yang akan terjadi. Makanya dilarang tuh. Kemudian termasuk kasih sayang Allah kepada umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Kalian jangan masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Jangan tuh masuk-masuk ke tempatnya perempuan. Laki-laki ini kumpul sama perempuan-perempuan, nggak boleh. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aital hamu?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana kalau yang masuk itu adalah ipar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Om Uda ya? Oh, ini udah nyambung Skype-nya. Coba telepon lagi. Ya, matiin dulu terus ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Anak kira belum nyambung dari tadi. Baik, berarti dari tadi udah dengar. Di antara yang dilarang adalah bercampurnya lelaki sama perempuan, berbaurnya mereka ya. Ana baru tahu kalau di Jakarta itu ada sekolah Katolik yang berdiri sejak tahun 1927 sebelum kemerdekaan, yang namanya Kolese Canisius, yang kemarin sempat rame. Itu sekolah ternyata khusus lelaki, khusus pria.
Dari tahun 27 bayangkan. 90 tahun umurnya. Mereka sudah menerapkan sekolah terpisah laki-laki. Kita bikin sekolah lelaki. Untuk meminimais bahaya adanya perempuan, bahayanya laki berkumpul dengan perempuan. Dan sampai sekarang mereka tetap seperti itu. Tatkala orang-orang rame bias gender Islam, kau lihat nih, orang Katolik bikin sekolah laki aja. Sampai hari ini. Tapi subhanallah, kita melihat tatkala Islam yang ingin menerapkan sesuatu, sekolah khusus lelaki, sekolah khusus perempuan, lalu muncul suara-suara sumbang mengatakan bias gender. Subhanallah, Islam tuh sayang sama perempuan. Dan tidak pernah wanita mendapatkan penghormatan sepanjang sejarah dan kelak sampai kiamat terjadi seperti penghormatan Islam kepada para wanita. Cuma yang jadi masalah, banyak orang Islam yang nggak kenal sama Islam. Akhirnya mereka berpikiran ini sikap diskriminatif atau apalah. Dengan dipisahkan laki sama perempuan. Bukan. Untuk menghormati wanita. Supaya laki-laki ini serius belajar. Yang perempuan juga serius belajar. Kalau tidak, nih perempuan-perempuan jadi apa tuh kita lihat. Dijual tuh. Kemarin rame di Alexisan. Siapa yang dijual? Laki apa perempuan yang dijual di sana? Mereka yang dijual. Dimanfaatkan. Dieksploitasi. Itu yang tadi. Islam enggak. Islam menjadikan seorang wanita ratu. Kau jadi ratu. Dihargain dia. Sekolah yang kasih sekolahan sendiri supaya enggak campur. Mereka sama-sama tenang. Karena tujuannya itu bagaimana mereka mengabdi kepada Robnya. Menciptakan dia dan mengabdi kepada negerinya di sini. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalla. Dan banyak terjadi perzinaan ketika pergaulan itu bebas. Laki perempuan bebas. Dan kau tahu nih. Kolese Canisius. Anak baca lulusan-lulusannya. Orang-orang hebat mereka. Apakah dikatakan oh mereka adalah orang-orang yang tidak bisa bergaul sama manusia. Kalau sekolahnya laki aja nanti jadi gimana dia kaku sama perempuan. Ana lihat orang-orang dari sana sekolahnya. Yang sekolah di situ. Mantan gubernur Jakarta. Ajib ana ngomong. Dan itu sekolah Katolik. Bukan sekolah Islam. Dan banyak orang Islam yang sekolah di sana. Ala kulli hal. Kita lihat bagaimana agama Islam ini telah memberikan batasan-batasan menutup jalan ke perzinaan. Karena hukum zina ini sangat keji sekali. Karena perbuatannya sangat keji. Tidak ada hukum buat perzinaan, buat perbuatan yang lebih menyeramkan daripada hukum zina. Karena Allah udah tutup jalan. Allah kasih peluang kau mau menikah, kau boleh nikah. Nggak cukup satu kau nikah dua. Nggak cukup dua kau nikah tiga. Tapi yang jadi masalah manusia ini ketika tidak menundukkan pandangannya. Mau 100 wanita nggak cukup buat dia. Dia akan cari yang ke 101. Dia rasakan yang ke 101. Dia kepingin 102. Tapi ketika dia menundukkan pandangannya selesai. Dia menikah. Menikah itu kata Nabi SAW. Aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu bisa membantumu menundukkan pandangan. Dan membuat kau bisa menjaga kemaluanmu. Taib. Allah mengatakan. Wala taqrabuz zina. Kalian jangan mendekati zina. Dekat aja jangan. Apalagi melakukannya. Innahu kana fahisyah. Itu perbuatan yang sangat keji. Dan suatu jalan yang buruk. Baik, dilanjutkan. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudan bi'a'zam qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka qultu thumma ayyu qala thumma anta qatula waladaka makhofatan an yata'ama ma'aka
Qultu, "Tsumma ayyu?" Qala, "Tsumma an tuzaniya fi halilati jarika." Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Jawab beliau, yaitu engkau mengangkat Tuhan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakanmu. Lalu saya bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, engkau membunuh anakmu karena khawatir ia akan denganmu. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Jawab beliau, engkau berzina dengan tetanggamu. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Kita lihat nih bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya. Apa yang dia tanyakan? Tentang bagaimana usaha bisa sukses, tentang bagaimana dagangan bisa lancar. Yang dia tanyakan adalah sesuatu yang berkaitan dengan dirinya, yang dia butuhkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita lihat, simak pertanyaan yang sangat berkualitas ketika bertanya kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa apa yang paling besar? Ayyu dzam a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan buat Allah tandingan sedangkan Allah yang menciptakanmu. Kau minta kepada selain Allah, Allah yang menciptakanmu. Kau menyembelih sesembelihan untuk selain Allah, Allah yang menciptakanmu. Kau mengabdi kepada selain Allah, Allah yang menciptakanmu. Gimana nih? Itu dosa yang paling besar. Maka Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, kau bunuh anakmu karena kau takut dia makan. Orang membunuh anak banyak sebabnya. Salah satu sebab karena anak, ya, orang tuanya repot sama dia, ngurusin dia repot, nanti makan sama dia, udah dibunuh aja lah tuh anak. Dan kejadian beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu yang diduga membunuh anaknya umur 5 tahun. Dan ada orang-orang yang membunuh anaknya tatkala di perut ibunya. Dia gugurkan tuh anak. Kau bunuh tuh anak. Kau punya hak dengan anak itu. Itu Allah yang menciptakan. Berkaitan dengan masa depan itu anak, kau tidak perlu ngurusin masa depan anak itu. Allah sudah mencatatnya masa depan anak itu. Kau bertugas hanya membesarkan. Rizki Allah sudah tanggung. Terus apa yang kau takutkan? Ustaz, takut bikin malu. Kau yang melakukan malu sebenarnya dengan membunuh anak itu. Mungkin tidak ada yang tahu kau aborsi itu anak yang di perut. Tapi Allah tahu. Dan kau tahu bahwa kau melakukan sesuatu dosa. Itu dosa besar yang kedua. Kau bunuh anakmu karena kau takut dia akan mengganggumu. Makan sama kau, merepotkan kau nanti. Ketika anak itu besar, kau ingin bebas. Kau tidak mau lagi ingin punya anak. Anaknya udah banyak. Yang ketiga, yang berkaitan dengan bab ini. Dosa besar yang ketiga adalah antuzaniya bihalilati jari. Kau berzina dengan istri tetangga. Zina nih bertingkat-tingkat dosanya. Yang paling besar adalah berzina dengan mahramnya. Dengan mahramnya, itu yang paling besar. Yang kedua, berzina dengan istri tetangga. Bahkan Rasul SAW menggambarkan bagaimana besarnya dosa berzina dengan istri tetangga. Antazniya bi asyrati ahli bait. Kau berzina dengan 10 wanita. Itu lebih ringan dosanya daripada kau berzina dengan istri tetanggamu. Hak tetangga begitu besar di dalam Islam. Dijaga tuh. Kok malah tetangganya makan tetangganya. Kau mencuri dari 10 rumah, itu dosanya lebih ringan daripada kau mencuri dari rumah tetanggamu. Maka seorang muslim harus tahu hak tetangganya. Dulu, di masa jahiliyah, itu sebagian orang, memang ada perzinaan di sana. Kebanyakan yang jadi perzina itu adalah budak-budak.
Sehingga istri Abu Sufyan ketika dibaiat sama Nabi SAW agar tidak berzina, dia bingung. Dia menanyakan, awataznil hurrah? Nggak dalam bayangan dia. Apakah ada wanita bebas yang berzina? Dia bingung tuh. Wanita bebas artinya dia bukan budak. Budak dipaksa berzina oleh majikannya. Cari duit dia. Maka bingung. Apakah ada wanita bebas yang berzina? Makanya dulu di masa jahiliyah, pezina-pezina adalah budak-budak mereka. Yang jadi pelacur-pelacur tuh kebanyakan budak-budak. Tapi Nabi SAW membaiat karena memang ternyata ada orang-orang bebas yang memperbudak dirinya sendiri. Ada cerita bagaimana dulu seorang ketika dia naik ke rumahnya, dia lihat istri tetangganya sedang tidak berpakaian yang pantas. Sedang lewat ke belakang masuk rumahnya, ini orang jahiliyah. Dia tundukkan pandangannya. Sampai istri tetangganya masuk rumah, dia baru melihat kembali. Tetangga punya hak yang besar. Sekarang nggak lagi jamaah. Orang udah nggak perhatian sama mereka. Jadi ingat, sangat besar sekali ketika seorang berzina dengan tetangga yang seharusnya dia menjaga haknya, ternyata kau makan tetangga. Itu dosa besar 3 yang tadi disebutkan. Syirik. Kedua adalah membunuh anak sendiri karena takut susah merawat dia, kasih makan dia nanti. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga. Baik. Dibaca ayat selanjutnya di surah Al-Furqan ayat 68. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhulud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan berzina, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan ayat 68-70. Nih, bagaimana Allah Jalla Jalaluh menjelaskan tentang manusia-manusia yang berbuat syirik, yang berdoa memohon kepada selain Allah, membunuh jiwa yang tidak boleh dibunuh, dan mereka berzina. Apa yang akan mereka dapatkan? Mereka akan tercatat telah melakukan dosa besar. Azabnya akan dilipat gandakan pada hari kiamat. Dan akan kekal di dalam api neraka dalam kondisi hina. Hina jemaah. Wallah ini berkaitan dengan zina jemaah. Apalagi kalau yang berzina adalah orang yang sudah sepuh. Yang sudah tua. Allah nanti pada hari kiamat tidak akan menoleh melihat dia. Allah tidak akan membersihkan dosanya. Allah tidak akan berbicara dengan dia. Udah sepuh berzina. Udah tua berzina. Dan na'udzubillah ya, tempat-tempat perzinaan di Jakarta. Salah satunya mungkin yang ramai lagi dibicarakan Alexis, yang katanya di situ pejabat-pejabat negara, orang-orang yang sudah tua-tua kadangkala mereka. Maka hati-hati, kekal di dalam neraka dalam kondisi terhina. Subhanallah, kelezatan berzina itu hanya sesaat.
Kemudian akan datang penyesalan dan kehinaan yang dirasakan di dalam dirinya. Dan mereka rasakan, mereka akan tersiksa dengan dosa-dosa mereka di dunia dan kelak di akhirat. Tapi Islam adalah agama yang membuka pintu taubat lebar-lebar. Illa man taab, kecuali orang yang taubat. Dia menyesali, meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulangi, maka apa yang akan didapat? Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanah. Allah Jalla Jalaluh akan menggantikan kejahatan-kejahatan mereka, dirubah jadi amal kebajikan buat mereka. Wa kanallahu ghafurur rahim. Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi Islam mengharamkan perzinaan, tapi Islam membuka pintu taubat buat mereka yang berzina. Islam menutup segala pintu menuju zina. Allah mensyariatkan pernikahan. Dan ketika orang terjebak dalam perzina pun masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk membersihkan dirinya. Di sini nih, ketika kau masuk hidup, kau tinggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Kau bergabung dengan orang-orang soleh. Tapi memang Allah jemaah, kadangkala orang kalau kelebihan harta itu tanpa punya iman, larinya ke yang haram. Ada teman di Semarang, dia cerita dia masuk grupnya, grup Jeeps, Jeepnya, Astaghfirullahaladzim, Mercy. Dia cerita, wallahu Ustaz, di grup itu Ustaz, pembicaraannya nggak bener. Dokter-dokter yang ikut grup sana, orang-orang berduit grup sana, nanti kirim gambar perempuan, nih sekian nih, sekian nih, baru malam ini nih, aku coba nih, na'udzubillah min dzalik. Tapi itulah godaan. Ketika tidak ada iman, banyak harta, mau dikemanain hartanya? Ketika tidak ke jalan Allah, jalan setan. Dan waktunya juga. Ketika orang punya waktu luang, ketika tidak digunakan untuk Allah, main golf. Golf tuh. Apa yang tukang nemenin namanya? Caddy. Caddy-nya ada yang tua enggak? Ada yang nenek-nenek jadi caddy. Nenek-nenek tua ya karena cari duit. Nggak ada. Dan disuruh berpakaian-pakaian yang ketat. Disuruh berpenampilan-penampilan yang mengajak orang berzina. Lalu selamat dari perzinahan. Alhamdulillah Ustaz. Ana ketika main golf itu selalu menundukkan pandangan. Dan beristighfar. Astagfirullah. 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 Allahul mungkin aja. Tapi yang jelas tempatnya tidak mendukung. Tapi ada beberapa yang main golf cerita, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana main golf tapi nggak pernah ada caddy perempuan. Nggak ada. Sebenarnya orang bisa memilih. Tapi kau yang memilih jalan menuju neraka. Hidup ini pilihan. Dan kembali kepada perzinahan ini. Memang banyak sarana perzinahan. Banyak sekali di tempat kita sangat mudah orang berzina. Semalam ana pulang dari kajian dari Lumajang, diantar sama ipar ana. Pas jalan dia ngomong, Ustaz di sini nih ada pasar sapi malam Ustaz, kata dia. Ana bingung. Kata dia, gimana ada pasar sapi malam? Karena ngomong. Dia cerita, oh nggak paham Ustaznya, kata dia. Dia cerita itu rel, di belakang itu ini rel Ustaz. Gelap tuh Ustaz, remang-remang semua di situ tuh. Banyak sapi-sapi yang dijual. Sekali lagi, yang jadi korban siapa? Perempuan. Perempuan yang jadi korban.
perempuan yang dizinain dan perempuan yang jadi istri itu orang yang berzina. Mereka jadi korban. Kenapa? Karena tidak beriman. Dan kita akan lihat bagaimana azab orang yang berzina. Silakan dibaca hadis Samurah bin Jundab. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا قال قلت لهما ما هؤلاء قال هما هم وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني. Kemudian kami berjalan dan sampai kepada suatu bangunan serupa tungku api, dan di situ kedengaran suara hiruk-pikuk. Lalu kami tengok ke dalam. Ternyata di situ ada beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat. Dan di bawah mereka datang kebakar api, dan apabila kena nyala api itu mereka memekik. Aku bertanya, siapakah orang itu? Jawabnya, adapun sejumlah laki-laki dan perempuan yang telanjang bulat yang berada di dalam bangunan serupa tungku api, maka itu adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Allahu Akbar. Ini cerita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermimpi, panjang ceritanya. Salah satunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat di sebuah tungku yang modelnya, yang atasnya itu kecil, bawahnya itu besar. Di dalam sana ada lelaki dan wanita yang telanjang. Mungkin orang berpikir, apa mereka tidak terfitnah, Ustaz? Gimana mau terfitnah? Ana mau tanya, bagaimana seorang lelaki di dunia yang dikumpulkan di satu ruangan dalam kondisi telanjang, laki-laki dan perempuan, yang laki-laki kena penyakit spilis, keluar nanah dan darah dari kemaluannya, yang perempuan terkena penyakit haid dengan wajah dan tubuh yang sudah, apakah mereka akan terfitnah dan masih ingin berzina? Wallah, yang ada di benak mereka, bagaimana mereka meninggalkan perzinaan. Mereka ingin kembali agar tidak melakukan itu. Karena penyakit ini di dunia kita lihat ya. Nggak akan kepikiran orang. Terus bagaimana ketika itu nanti di neraka? Mereka ditaruh di tungku. Lalu dibakar dari bawahnya. Ketika dibakar, mereka ingin keluar menyelamatkan diri. Mereka berteriak, memekik. Kembali lagi. Dibakar lagi, kembali lagi. Yang ada di benak orang-orang seperti itu satu. Mati. Tapi ingat, kelak di neraka la yamutu fiha wa la yahya. Enggak ada kematian. Hidupnya pun bukan hidup yang enak. Mereka berharap mati. Di dunia orang kalau pusing, kalau orang banyak beban, mungkin dia bisa bunuh diri. Dia pikir selesai sudah, enggak ada nanti di akhirat. Yang bunuh diri di dunia akan mendapatkan siksa di akhirat, dan yang disiksa di akhirat la maut. Yang di neraka dikatakan la maut, khalidina fiha abada. Yang di surga juga tidak ada kematian. Itu azab jamaah. Dan Allah berikan azab kepada mereka di dunia supaya kita belajar. Kita lihat penyakit-penyakit yang ada disebabkan pergaulan bebas, perzinaan, yang tambah lagi homoseksual, yang rame LGBT, tambah lagi banyak tuh. Nah, itu seharusnya kita ambil pelajaran, meninggalkan perbuatan-perbuatan dilarang sama Allah. Sekali lagi, semuanya itu dimulai dari mata. Dari mata turun ke hati. Kemudian rusak. Baik, lanjutkan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni al-'abdu hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrik hina yasriku wa huwa mu'min
wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yaqtul wa huwa mu'min. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berzina tatkala ia sebagai seorang mukmin, dan tidaklah ia mencuri manakala tatkala ia mencuri sebagai seorang mukmin, dan tidaklah ia meneguk arak jika ia meneguknya sebagai seorang beriman, dan tidaklah ia membunuh orang tak berdosa manakala ia membunuh sebagai seorang beriman. Nah, hadisnya rawahu siapa? Lanjutkan bacaannya. Dalam lanjutan riwayat ini, dalam lanjutan riwayat di atas disebutkan, qala Ikrimatu qultu li Ibni Abbasin kaifa yunza'ul iman minhu qala hakadha fashabbaka baina asabihi thumma akhrajaha fa in taba 'ada ilayhi hakadha fashabbaka baina asabihi. Ikrimah berkata, saya bertanya kepada Ibn Abbas, bagaimana cara tercabutnya iman darinya? Jawab Ibnu Abbas, begini, ia mencengkeram tangan kanan pada tangan kirinya dan sebaliknya. Kemudian ia melepas lagi. Lalu, manakala dia bertaubat, maka iman kembali lagi padanya begini. Ia mencengkeram tangan kanan pada tangan kirinya lagi dan sebaliknya. Sahih. Barakallahu fiik. Ini nih, kalau kita bicara orang yang berzina, nggak mukmin tuh ketika dia berzina. Ya bagaimana jamaah? Dia berzina sedangkan Allah melihatnya. Dan yang memberikan tubuh kepada dia Allah. Dan dia tahu Allah mengharamkannya. Maka tatkala itu keimanan itu berpisah dari dia. Dalam beberapa riwayat disebutkan ka'annahu dhullah, seperti awan yang nunggu dia bertobat. Sehingga dia balik. Karena dalam kondisi dia berzina, hilang tuh keimanan dari dirinya. Dan ini sesuatu yang sangat berat. Ada orang yang mati dalam kondisi berzina. Dan ingat, zina itu tadi udah disebutkan. Tidak harus yang dizinai itu punya istri. Tidak punya suami ya. Karena kan kita tahu di negeri kita yang dianggap berzina itu adalah ketika dia perempuan itu punya suami. Kalau perempuan itu janda, pasalnya bukan pasal zina nantinya. Atau dia masih gadis, kemudian tidak ada laporan dalam Islam, itu berzina. Ada laporan, nggak ada laporan. Punya suami, nggak punya suami, itu zina. Dan ketika kau berzina, dicabut. Allah jamaah. Sekarang dengan adanya HP, gadget, macam-macam, sebagian orang itu mendokumentasikan perzinaan. Wainal iman. Dulu orang berbuat dosa tuh malu. Dia sembunyikan, dia tidak ingin satupun manusia tahu. Tapi sekarang berzina, dia cerita dan dia berikan kepada teman-temannya. Pantas imannya dicabut udah. Kapan imannya balik? Fa intab ada ilai. Iman itu dicabut dari dirinya. Itu seperti ini, dicabut. Pergi imannya. Ini tempat iman, hatinya. Ketika dia tobat, iman itu balik. Bergabung kembali dengan dirinya. Fa intab ada ilaiha kada. Kembali keimanannya. Wallahi berkaitan kembali dengan dosa zina jamaah. Ya, sebagian ulama mengatakan az-zina dainun. Zina itu utang. Utang kau. Kalau berzina di luar, kau harus bayar. Bayarnya pakai apa? Pakai istrimu. Bayarnya pakai kerabatmu. Bayarnya pakai keluargamu. Ustaz, apa itu karma? Itu bukan karma. Tapi Allah Jalla Jalaluh
telah menetapkan bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Balasan sesuai dengan amal. Ketika engkau meremehkan anak orang, berzina dengan anak orang, berzina dengan istri orang, apa kiranya Allah akan jaga istrimu? Allah akan jaga anakmu. Ini orang berzina di luar, pulang ke rumah, apakah dia merasa aman? Nggak akan merasa aman. Makanya sebagian orang yang berzina di luar masuk rumahnya, dia itu nggak enak sama istrinya. Ada perasaan nggak nyaman dia. Jangan-jangan istriku kayak gini. Mulai dia ragu sama istrinya. Banyak tuduhan-tuduhan kepada istrinya. Penyebabnya dia. Sehingga ada sebuah kisah yang diceritakan oleh para ulama tentang orang tua yang pesan sama putranya. Putranya ini mau safar, mau kerja. Ketika mau pergi, abahnya ngomong, ittaqillah, nak, bertakwalah kau kepada Allah. Jaga Allah, nak. Jaga. Berangkat tuh anak. Bekerja ke Syam disebutkan. Suatu hari dulu itu ada yang namanya sakko, orang yang jualan air. Dipikul masuk ke rumah-rumah orang, ngisi tandon orang di sana. Suatu hari dia lihat nih, orang yang ngangkat itu dibukaan sama anaknya masuk. Ketika mau keluar dicium anaknya pemilik rumah itu. Bapaknya kelihatan. Anaknya dicium oleh tukang air itu. Berangkat, diingat sama bapaknya tuh hari itu. Ketika anaknya pulang, abahnya tanya, "Nak, apa yang kau lakukan di sana, nak? Apa yang kau lakukan, nak?" "Oh enggak, Pak, anak dagang ini itu." "Ayolah, nak, kau jujur, nak. Kau tahu, nak, itu yang biasa bawa air ke rumah pada tanggal sekian disebutkan hari ini, hari itu dia taruh air lalu dia cium adikmu." Sang kakak ngomong, "Iya, ana di sana tuh mencium seorang wanita." Kata dia, "Nah, kau tahu, kalau kau tambah di sana, bukan hanya mencium, tuh tukang air akan nambah juga di sini yang dia kerjakan." Artinya Allah Jalla Jalaluhu menjadikan seorang itu menjaga diri dan keluarganya. Dengan menjaga keluarga orang, Allah akan jaga keluarga dia. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan jagain kau. Kita tahu bagaimana Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Karena bapaknya jaga syariat Allah. Dibuang. Kemudian Nabi Yusuf jadi budak. Dibebaskan, diambil anak. Sampai kemudian diajak berzina oleh Imra'atul Aziz. Allah jaga tuh. Bagaimana kisah ini disebutkan oleh Allah dalam suratul Kahf. Bagaimana Khadir dan Nabi Musa menjaga bangunan. Bangunannya seseorang milik dua anak yatim. Karena di bawah ada harta. Apa kata mereka? Kata Khadir kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, "Wa kana abuhuma salihah. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri." Kata Khadir cerita, nih bangunan ini di bawahnya itu ada harta tersimpan milik dua anak yatim yang hidup di kota. Bapak dua anak itu adalah orang yang soleh. Bapaknya yang soleh. Anaknya dijagain. Allah ingin dua anak. Allah fa'arada rabbuka. Allah kepingin. Bagaimana dua anak itu tumbuh besar dewasa dan bisa menikmatin harta peninggalan orang tuanya. Kenapa semua itu terjadi? Rahmatan min rabbik. Rahmat itu kasih sayang Allah. Aku melakukan itu bukan karena keinginanku. Bayangkan Allah kirim tuh Nabi Musa dan Khadir.
Ketika orang soleh, Allah jaga keluarganya. Orang nggak benar, ya Allah nggak jaga keluarganya. Maka kita yang dituntut untuk berbuat baik. Tadi itu iman bisa pergi. Ketika kau bertobat, dia bertobat dengan catatan syarat-syarat tobatnya lengkap dan dia berazam untuk tidak mengulanginya. Baik, lanjutkan. Klasifikasi orang-orang yang berzina. 3. Klasifikasi orang-orang yang berzina. Orang yang berzina ada kalanya bikr atau ghairu muhsan, perawan, atau lajang untuk perempuan dan jaka atau bujang untuk laki-laki, atau ada kalanya muhsan, orang yang sudah beristri atau bersuami. Jika yang berzina adalah orang yang merdeka, muhsan, mukallaf, dan tanpa paksaan dari siapapun, maka hukumannya adalah harus dirajam hingga mati. Barakallahu fiik. Nih, Islam pun dalam memberlakukan hukum buat berzina itu terbagi jadi beberapa. Yang pertama adalah bikir atau disebut ghair muhsan, perawan, belum pernah menikah. Dia belum pernah digauli oleh suaminya, atau sang lelaki belum pernah menggauli istrinya, belum pernah merasakan nikmatnya seorang wanita atau wanita menikmati seorang lelaki, itu disebut ghair muhsan. Kalau dia berzina, maka tidak dirajam. Yang dirajam adalah seorang yang merdeka. Ingat, orang merdeka bukan budak. Muhsan artinya dia pernah menikah. Nggak harus dia punya istri sekarang, nggak harus dia punya suami, tapi dia pernah menikah. Mukallaf artinya dia baligh, berakal. Kemudian tanpa paksaan. Kalau dipaksa berzina beda. Karena orang dipaksa mengucapkan kata-kata kufur pun tidak jadi kafir. Seorang berzina, umpamanya diperkosa, dia tidak disebut berzina. Maka dia tidak dirajam. Jadi ingat, yang dirajam siapa? Seorang yang merdeka, pernah menikah, mukallaf, tanpa paksaan dari siapapun, hukumannya adalah rajam. Di sini disebutkan bagaimana seorang dari Bani Aslam yang datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia cerita bahwa dia telah berzina. Kemudian Nabi meminta kepada dirinya untuk bersaksi 4 kali saksi bahwa dia telah berzina. Aku telah berzina sebanyak 4 kali. Kemudian Nabi alaihissalam memerintahkan agar dia dirajam. Karena dia sudah muhsan. Artinya sudah menikah. Dulu sempat ada ayat tentang rajam di dalam Al-Quran Karim. Di masa Nabi alaihissalam masih terjadi nasakh. Nasakh itu pengakomodiran beberapa hukum. Ada dalam Al-Quran yang ayatnya dihapuskan. Dan hukumnya juga dihapuskan. Ada yang ayatnya dihapuskan tapi hukumnya tetap. Ada yang ayatnya ada tapi ayat itu dihapuskan dengan ayat yang lainnya. Berkaitan dengan rajam. Di sini disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Umar berceramah di atas mimbar pada suatu hari. Dia mengatakan, Innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, dengan kebenaran. Wa anzala alaihi alkitab, dan Allah turunkan kepada Nabi Alkitab, Al-Quranul Karim. Fakana mimma anzalallah, dan termasuk yang Allah turunkan kepada nabinya adalah ayat ar-rajam, adalah ayat yang berkaitan dengan rajam. Faqara'na, kita baca tuh ayat rajam. Wa aqalna,
dan kita memahaminya ayat itu. Wa wa'aina, dan kita sadar dengan ayat itu. Rajama Rasulullah SAW wa rajamna ba'da. Nabi pernah merajam sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun merajam setelahnya. Fa akhsha, kata Umar, aku takut. In tala bin nasi zaman, kalau waktu berlalu panjang dengan manusia dari masa kenabian, ayyaqula qail, lalu ada yang berkata, wallahi ma najidu ayatar rajam fi kitabillah. Kita tidak dapatkan ayat rajam di dalam Al-Quranul Karim. Nggak ada. Ayat rajam sekarang kalau kita buka Al-Quran, tidak ada. Yang ada adalah ayat dera. Di surah An-Nur ayat 2, disitu disebutkan ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Yang ada wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dera dia 100 kali. Nggak ada ayat rajam. Sekarang kalau kita lihat, oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mewanti-wanti di atas mimbar, dia mengatakan, nanti aku takut ada orang yang mengatakan, wallahi demi Allah kami tidak mendapati ayat tentang rajam dalam Al-Qur'anul Karim. Fa yadillu, ini ada yang salah, tolong diperbaikin. Di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya fayasilu. Yang betul pakai dot, fayadillu. Maka mereka tersesat akhirnya. Bitarki faridatin anzalallah. Anzalahallah. Dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Warrajmu fi kitabillahi haq. Dan rajam itu dalam kitab Allah benar adanya. Untuk siapa? Alaman zana idza uhsina minar rijal wan nisa. Buat siapa saja yang berzina, yang sudah pernah menikah, baik lelaki atau wanita, idza qamatil bayyinah, kalau ada buktinya. Buktinya apa? Saksi 4. Au kana al-habl, atau dia hamil dari ada hasilnya. Awil i'tiraf, atau dia mengakui. Ini 3 cara mengetahui orang berzina: adanya saksi 4 saksi, adanya kehamilan, atau adanya pengakuan dari dia. Ini berkaitan dengan muhsan. Jadi udah selesai nih, bahwasanya wanita, lelaki yang berzina dalam kondisi sudah pernah menikah, hukumnya rajam. Kalau tidak, nanti kita akan lihat. Dan siapa yang dirajam? Yang merdeka, tanpa paksaan, mukallaf dia berakal, dia sudah baligh, kemudian muhsan, sudah pernah menikah, itu yang dirajam. Kalau tidak, nanti ada hukuman budak yang berzina, orang yang dipaksa berzina, kemudian hukum bikir, perawan atau perjaka yang berzina. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana menanyakan yang surat Al-Fat Ustaz, yang kekal itu termasuk semuanya atau hanya syirik aja Ustaz? Itu kan syirik, membunuh jiwa, dan berzina, kekal. Nah itu ketiganya kekal atau hanya syirik aja Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Iya. Ketika Allah mengatakan tentang 3 dosa, yang melakukan kesyirikan, yang membunuh dan berzina, maka Allah mengatakan faulaika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Allah katakan dia akan kekal di dalam api neraka. Apakah semuanya kekal? Yang kita tahu Ustaz, bahwasanya seorang yang beriman itu ada harapan keluar dari api neraka. Iya, betul. Kalau dia masih beriman. Tapi ada pembatal-pembatal keimanan yang mungkin mereka lakukan. Orang yang membunuh, kalau dia tidak menghalalkan pembunuhan yang dia lakukan, maka dia ada harapan masuk surga apabila dia seorang muslim. Tapi kalau dia membunuh dan menghalalkan pembunuhan itu,
nggak ada masalah membunuh itu, nggak dosa. Maka di sini karena dia menghalalkan perbuatan yang Allah haramkan, itu sebuah kekufuran dan dia akan kekal di sana. Begitu pula zina. Ketika orang berzina dan dia mengakui zina itu haram, nggak boleh berzina, aku mohon ampun sama Allah, ya mudah-mudahan aku selamat dari perzinaan, masih ada harapan dia masuk surga. Tapi kalau dia menghalalkan perzinahan itu, ya khlut, dia kekal. Jadi karena menghalalkannya, dia jadi kekal. Jadi apabila dia tidak menghalalkan, artinya dia terjebak dalam dosa dan dia mengakuinya, masih ada harapan. Kalau syirik selesai udah. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik itu. Artinya kalau orang melakukan zina, dia mati dalam kondisi belum bertobat, maka ada harapan diampuni. Orang membunuh dalam kondisi mati belum bertobat dari pembunuhannya, masih ada harapan untuk diampuni. Tapi kalau syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua yang dibawa kesyirikan masih ada harapan diampuni. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika misalnya sudah bertobat, apakah dosa-dosa yang lama tersebut tetap akan ada balasannya dahulu, baik atau di dunia ataupun di akhirat, atau sama sekali dihapus? Nah, wah iya, ini pertanyaan tentang kalau orang bertobat, apakah masih ada balasan untuk dosa-dosa yang dia lakukan, atau dihapus sama sekali? Yang pertama, kita nggak tahu kita ini tobatnya diterima atau tidak. Karena memang ada ampunan dari Allah yang langsung. Artinya dia bersih dari dosa. Tapi ada yang ampunan dari Allah, dengan Allah kasih dia cobaan. Sehingga cobaan ini akan menghapuskan dosa-dosanya. Karena kafarat itu bisa jadi, ya tadi dengan kita kena musibah, ya insya Allah ini menghapuskan dosa, membersihkan dosa. Dan bisa jadi tadi ada orang yang diampuni sama sekali karena kekuatan taubat dia yang begitu agungnya, sehingga Allah jadikan dia bersih. Tapi mungkin dia taubatnya itu ya masih belum nasuha. Maka Allah kasih dia cobaan-cobaan supaya dia bersih. Sehingga seorang muslim kalau pernah melakukan dosa-dosa masa lalu, kemudian dia bertobat, lalu dia mendapati hal-hal yang menyusahkan dan menyulitkan dia pada kehidupan ini, maka dia istighfar dan husnudzon sama Allah. Artinya, ya Allah, ya ini mungkin karena dosaku, ya Allah, mudah-mudahan kau ampuni ya Allah dosaku. Aku dulu sangat buruk sama Allah, pantas aku dapatkan dosa itu, cuma aku nggak mampu ya Allah, kau azab seperti itu. Minta ampun sama Allah terus. Jadi musibah-musibah yang menimpa kita itu termasuk penghapus-penghapus dosa. Ada orang yang diampuni langsung seperti yang membunuh 99 orang. Lalu jadi 100 tuh. Dia mau tobat, belum pernah berbuat amal kebajikan, mati. Mati langsung dia. Dalam perjalanan dia mau hijrah, ternyata dia diambil oleh malaikatur rahmah dan dimasukkan surga Allah SWT. Allah itu Rahman Rahim, Ghafur dia. Dan bukan hanya diampuni, tapi disebutkan dalam ayat di surat Al-Furqan ini, apa kata Allah? Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Mereka Allah gantikan kejahatannya dengan amal kebajikan. Artinya orang bertobat dalam Islam itu bukan 0. Punya dosa 1000, tobat jadi 0, enggak. Punya dosa 1000, tobat jadi kebaikan 1000. Subhanallah. Cuma itu kita dituntut untuk takut, artinya khawatir. Kita husnudzon Allah mengampuni dosa kita. Tapi kita juga suudzon sama diri kita. Jangan-jangan aku nggak pantas diampuni. Jangan-jangan tobatku belum nasuha. Jangan-jangan aku hanya main-main dalam tobatku ini. Maka terus berusaha, dan musibah yang datang kadangkala untuk menguji kebenaran tobat kita. Kau benar enggak tobat? Kadang-kala ada orang hijrah kan modelnya gitu.
Aduh susah aku ini hijrah kayak gini. Balik lagi dia. Maka itu ujian dari Allah. Barakallahu fikum. Nah. Bismillah Ustaz, ada sedikit pertanyaan. Bagaimana orang yang melakukan zina tapi tidak dirajam? Bagaimana hukuman untuk orang ini? Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan orang yang berzina kemudian tidak dirajam. Apakah dosanya akan dihapuskan? Rajam itu termasuk penghapus dosa dia. Tapi kalau dia tidak dirajam, maka dia harus tobat kepada Allah. Semoga tobatnya menghapuskan dosanya. Karena tobat itu tajubbu ma qabla. Tobat itu bisa menghapuskan masa lalu, dosa-dosa itu. Maka sekarang tidak harus dia dirajam. Artinya, ana Ustaz, apa ana harus datang mengakui? Ana mengatakan ana minta dirajam, enggak harus. Tapi kalau dia datang mengakui, maka dia nanti dirajam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita yang hamil mengakui, Nabi alaihi wasallam nyuruh pulang, kau pulang sampai lahiran. Datang lagi, minta dibersihkan. Kata Nabi SAW, kau balik tuh, kau susuin sampai dia sudah bisa makan, sampai 2 tahun. Baru balik lagi. Tapi kalau tidak pun, ada masalah. Ketika orang itu, kisah Ma'iz yang kita bahas sebelumnya, bagaimana kita dianjurkan menutupin orang-orang yang terkena had. Kita punya sahib berzina. Dia ngaku sama kita dia berzina. Umpamanya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tutupin dia. Kita katakan kau bertobat. Nggak perlu kita bawa. Kau berzina, bismillah, yuk. Berangkat. Kita laporkan. Ini berzina nih. Coba kau ngomong tuh. Akhirnya dirajam dia. Tapi ketika dia itu bertobat, cerita sama sahibnya curhat, mohon solusi. Maka solusi yang harus yang kita berikan. Kau bertobatlah taubatan nasuha. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Barakallahu fiik. Nah. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Di luar tema boleh Ustaz? Tafadhali, nah. Ada titipan pertanyaan lagi Ustaz. Di mana membahas tentang wudhu, di mana wanita haid tidak boleh memegang mushaf maupun terjemahan. Jika mau menambah hafalan Al-Quran biasanya untuk lebih mempercepat mengingat ayat tersebut, Ana tulis kembali di kertas beserta artinya. Nah, pada waktu haid, kertas-kertas itu Ana pegang. Ternyata nggak boleh ya Ustaz. Kalau HP, kan isinya aplikasi, juga tulisan Al-Quran dan terjemahan, boleh juga mau dibaca. Seperti itu Ustaz. Siap. Iya, ini berkaitan dengan wanita haid membaca Al-Quranul Karim. Para ulama berbeda pendapat tentang wanita haid membaca Al-Quranul Karim. Mereka sepakat bahwasanya seorang yang junub tidak boleh baca Al-Quran sampai dia mandi, sampai dia bersuci. Membaca bukan menyentuh kita bicarakan. Adapun wanita yang haid, sebagian ulama membolehkan wanita yang haid membaca Al-Quranul Karim dengan catatan tidak menyentuhnya. Membaca dengan tidak menyentuh Al-Quranul Karim. Dan kalau Anda tidak salah itu termasuk pendapat Al-Imam Malik bin Anas rahmatullah alaih. Atau sebagian dari Maliki yang berpendapat seperti itu. Sebagian lainnya mengatakan total. Nggak boleh. Baca Quran nggak boleh. Gimana dengan bismillah? Itu kan Al-Quran. Boleh baca bismillah tapi tidak niat baca Quran. Sekedar zikir. Untuk memulai sesuatu. Itu pendapat yang kedua. Anda melihat pendapat yang pertama lebih kuat sebenarnya. Yang membolehkan wanita membaca Al-Quran tapi tidak dengan menyentuh mushaf. Tidak dengan menyentuh mushaf. Yang disebut dengan mushaf adalah lembaran yang isinya hanya Al-Quran saja. Kalau Anda tulis, bismillah, Masya Allah. Anda tulis di satu halaman ini. Jazakallah khair Ustaz.
Ana tulis satu halaman ini, Alhamdulillahirabbil alamin, maka ini jadi mushaf. Apabila tidak ada di kertas ini kecuali Al-Quranul Karim, maka itu tidak boleh disentuh. Buat wanita yang haid atau buat orang yang tidak bersuci. Bentar nih. Kita bicara jumhur ulama, imam yang 4 itu berpendapat bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf tanpa bersuci. Semuanya sepakat. Maka yang disebut dengan mushaf tadi adalah lembaran yang tulisannya Al-Quranul Karim. Baik itu hanya surat Al-Baqarah atau surat Yasin atau surat apa, atau hanya satu ayat. Kalau dalam satu lembar itu hanya ada satu ayat dan hanya itu tulisannya, berarti itu masuk Al-Quranul Karim, masuk mushaf. Yang di sini ada tulisan Al-Quranul Karim. Ini yang Anda baca dari penjelasan Syekh bin Utsaimin rahmatullah alaih. Terus bagaimana wanita haid, Ustaz? Ya kembali yang sampaikan, ada beda pendapat di antara para ulama. Jadi wanita haid boleh menyentuh Al-Quranul Karim, boleh membaca Al-Quranul Karim lewat gadget, lewat aplikasi umpamanya, atau lewat tafsir. Para ulama mengatakan kalau tafsir itu makruh orang yang tidak bersuci menyentuh tafsir. Tapi kalau tafsirnya lebih banyak daripada ayat Qur'annya, nggak apa-apa. Orang tanpa bersuci menyentuhnya. Maka bagi wanita, apalagi mereka untuk tuntutan belajar, untuk hafalan Qur'annya, maka ana rasa pendapat yang mengatakan diperbolehkan membaca Al-Quran Karim lewat yang bukan mushaf, insya Allah pendapat itu pendapat yang kuat, karena mereka pun butuh memurojaah hafalan Qur'annya. Wanita yang nifas selama 40 hari, hilang tuh Quran dia ketika dia tidak bisa memurojaahnya, maka insya Allah diperbolehkan bagi wanita untuk membaca Al-Quran Karim dalam kondisi haid dengan catatan tidak menyentuh mushaf. Barakallahu fikum. Nah, itu yang ana ketahui, wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu lagi. Siap? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu mau tanya, kalau misalnya anak yang zina tapi dia nikah, kalau wali nikahnya itu boleh bapak angkat nggak Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Ini anak hasil zina. Betul. Betul Ustaz. Anak hasil zina, siapa walinya? Ingat, anak hasil zina itu dinasabkan kepada, tidak kepada bapak biologisnya, tapi akhirnya dinasabkan kepada ibunya. Siapa walinya dia? Maka wali dia itu, ada nggak walinya? Wali hakim. Kalau dia punya kakak laki, kakaknya bisa jadi wali nggak? Ibu-ibu, Nggak bisa ya Ustaz? kenapa nggak bisa? Kakak kandung dia. Beda Pak. Kakak kandung artinya, ini seorang wanita punya anak. Dia punya anak laki, suaminya meninggal, dia janda, dia punya anak laki. Anak lakinya udah dewasa, kemudian dia berzina. Na'udzubillah min dzalik, dan melahirkanlah. Perempuan ini adiknya kakak itu enggak? Adik apa? Adik kandung lah. Kan sekandung sama dia. Satu ibu kan? Adiknya itu, adiknya dia, ya dia bisa jadi wali insya Allah. Karena ya ketika nggak ada bapak, memang nggak ada, maka kembali kepada kakak bisa menjadi adik. Kalau enggak, ya walinya wali hakim. Jadi nggak bisa wali, tadi dikatakan bapak angkatnya nggak bisa. Mereka bukan wali. Tinggal berangkat ke hakim, ke KUA, sampaikan, dan inilah dampak dari perzinaan itu.
Zina ini akan membawa malu semuanya. Dan itu hasil yang kau kerjakan. Maka ketika Ustadz, enggak lah Ustadz, enggak perlu Ustadz, biarlah bapak angkatnya yang nikahkan. Subhanallah, jadi enggak sah nikahnya. Kau berbuat dosa dulu dan sekarang kau berbuat dosa lagi. Menikahkan anak dengan yang bukan walinya. Maka tetap berusaha seorang ibu, dia menyesalin dan dia minta ampun sama Allah. Dia datang kepada hakim, dia cerita ini kayak gini, kami mohon dibantu untuk menikahkannya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.